Mengunyah makanan dengan baik itu sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Sehingga sebenarnya Rasulullah menyuruh kita untuk mengunyah 33 kali itu juga relate gitu dengan kedokteran gigi supaya pertumbuhan rahang kita itu sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Ponijan MPD, yang saya hormati pula Wakabidang Kurikulum Ibu Sehni Destiani MPD, dan yang saya hormati pula Wakabidang Sapras Humas Bapak Wahyu Indriadi ST, beserta pimpinan utusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Yarsi, Bapak Dr. Agus, yang saya hormati pula Dr. Gigi Atmaji, lalu Dr. Gigi Oki, beserta juga dengan Dr. Gigi Fatimah dan Dr. Gigi Nur, juga para mahasiswa koas kedokteran gigi yang sama-sama hadir hari ini untuk datang ke sekolah SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini. Juga tak lupa anak-anakku yang saya cintai kelas 12 yang ambil peminatan jurusan kesehatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua sudah berada di lingkungan SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini dalam rangka kegiatan pembudayaan kesehatan gigi oleh Fakultas Kedokteran Gigi Yarsi bersama para dosen-dosennya, bersama para mahasiswanya untuk datang ke sekolah kita, melihat, mensurvei, bahkan juga melakukan praktek kesehatan gigi bersama anak-anak kita semua yang ada di SMA Sudirman II Bekasi ini. Mungkin anak-anak perlu diketahui pula, banyak beberapa alumni kita yang kuliah di Fakultas Kedokteran Yarsi, baik itu kedokteran umum maupun kedokteran gigi. Mudah-mudahan dari kita semua, dari anak-anak semua, terutama siswa-siswi SMA Sudirman II Bekasi ini yang berminat masuk ke kampus kedokteran gigi Yarsi, silakan hubungi ke kakak-kakak kita di sini, website mereka, segala macam yang sudah disampaikan, yang presentasi di masing-masing kelas kalian. Mungkin sekian yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat datang semuanya, para tamu, para dokter, para mahasiswa. Semoga jamuan yang kami berikan kepada tamu semoga memuaskan Bapak Ibu dokter gigi yang hadir hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pangsud 2 Bekasi, dan saat ini sudah berada di depan Dokter Gigi Nur nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Dok? Alhamdulillah luar biasa Bapak, sehat. Sehat ya. Nah, beliau itu adalah dokter dari Yarsi ya, betul. Universitas Yarsi, yang saat ini juga beliau menjadi atau menjabat sebagai dosen di sana ya. Oke. Boleh tahu dong Bu, ke SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini dalam rangka apa nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Gigi Nur, mewakili dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Saya datang bersama teman-teman sejawat saya, Dr. Gigi yang juga dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi, juga membawa mahasiswa-mahasiswa kami datang ke SMA Islam PB Sudirman II Bekasi untuk melakukan penyuluhan dan pengabdian masyarakat. Jadi kami sebagai seorang dokter gigi dan juga sekaligus dosen
dosen, punya kewajiban selain mengajar di kampus, kami juga punya kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti itu, Pak. Nah, kemudian tadi kalau boleh tahu ada berapa rombongan Ibu? Saya lihat banyak sekali. Iya, nih, banyak, kan? betul. Jadi kami membawa 30 mahasiswa kami, 30 mahasiswa ditambah dengan sekitar 7 orang dosen. Aha. Iya. Untuk pelayanan hari ini ada apa aja? Oke, hari ini kami ada pertama memperkenalkan apa itu FKGRC, di mana letaknya, kemudian bagaimana pendidikan di sana kami perkenalkan kepada adik-adik siswa di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan terkait bagaimana sih sebenarnya kalau kita ke dokter gigi kan banyak orang tuh takut ya karena takut sakit dan seterusnya. Jadi kami memperkenalkan tentang yang apa yang disebut dengan painless dentistry. Jadi sebenarnya ke dokter gigi itu tidak semenakutkan itu gitu. Jadi kami melakukan penyuluhan tentang itu. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan gigi dan mulut terhadap siswa kelas 12 ya di SMA Islam PB Sudirman Bekasi. Baik, Chandra harus bertanya kepada Bu Dokter nih terkait dengan cara merawat gigi nih, khususnya untuk anak SMA ya. Nah, bagaimana sih Bu cara merawat gigi agar terus sehat dan sehat terus, dan istilahnya ketika nanti kita sampai tua itu nggak bolong-bolong, kemudian giginya juga rapi, itu gimana caranya Bu? Baik, jadi kalau untuk anak SMA kan mereka berada di kisaran usia sekitar 15 sampai 18 tahun atau sampai 19 tahun. Sebenarnya mereka ada di usia di mana gigi permanennya sudah keluar. Jadi gigi susunya sudah habis begitu ya, dan gigi permanen ini baru keluar. Jadi seharusnya kondisi giginya itu dalam kondisi prima untuk kita jaga kebersihannya, untuk kita jaga, kita rawat, karena kalau ada salah menjaga di fase ini itu bisa nanti rusak, dan sebenarnya gigi itu akan dia pakai sampai seumur hidupnya gitu. Jadi makanya penting, pertanyaan yang sangat bagus Bapak, bagaimana menjaga kebersihan kemudian kesehatannya. Yang pertama memang sikat gigi itu direkomendasikan oleh WHO itu dikerjakan 1 hari 2 kali setelah sarapan pagi, 30 menit setelah sarapan pagi dan sebelum tidur gitu ya. Tapi sebenarnya kita sebagai muslim ya, Rasulullah SAW sebenarnya sudah merekomendasikan kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, silahkan dibersihkan giginya setiap mau sholat gitu kan. Jadi sebenarnya kalau 5 kali sehari itu kata Rasulullah gitu ya, secara implisit dikatakan seperti itu pasti akan lebih baik. Tapi sebenarnya 2 kali sehari seperti yang direkomendasikan WHO sudah cukup dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi. Itu jadi minimal ya Pak. Jadi kalau bisa lebih dari itu pasti lebih baik seperti itu. Kemudian karena anak-anak di fase SMA ini masih dalam masa pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan gigi itu sangat berhubungan dengan pertumbuhan tulang rahang. Jadi sebenarnya karena anak usia SMA itu mereka masih dalam masa pertumbuhan gitu ya. Jadi kalaupun giginya bagus tapi tulangnya tidak tumbuh dengan sempurna, maka giginya juga akan tumbuh tidak rapi. Nah, gigi yang tumbuh dengan tidak rapi juga akan mempengaruhi bagaimana cara membersihkannya menjadi lebih sulit gitu. Sehingga sebenarnya pada masa ini anak-anak juga perlu diajarkan untuk memaksimalkan pertumbuhan tulang rahang mereka dengan tidak malas mengunyah Pak gitu. Jadi mengunyah makanan dengan baik itu sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Sehingga sebenarnya Rasulullah menyuruh kita untuk mengunyah 33 kali itu juga relate gitu dengan kedokteran gigi supaya pertumbuhan rahang kita itu sempurna gitu. Kalau pertumbuhan rahangnya sempurna, insya Allah gigi-giginya jadi rapi. Kalau giginya rapi, membersihkannya jadi lebih mudah gitu. Kalau giginya berantakan, membersihkannya lebih sulit sehingga giginya lebih mudah rusak gitu. Jadi poin yang perlu kita highlight adalah anak-anak pada usia SMA ini adalah untuk rajin membersihkan giginya minimal 2 kali sehari, 30 menit setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Serta satu lagi, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, maka jangan malas mengunyah.